Allah Ta'ala menghamparkan bumi berlapis-lapis tanpa memerlukan bulldozer. Allah Ta'ala yang membentangkan 7 kolam lautan tanpa memerlukan kapal. Allah Ta'ala menghembuskan angin timur, barat, utara, selatan tanpa memerlukan blower. Allah Ta'ala yang menurunkan hujan dari langit tanpa memerlukan tangki, menumbuhkan pepohonan tanpa memerlukan bertani, mengeluarkan akar-akarnya, batang-batangnya, ranting-rantingnya, daun-daunnya, bunga-bunganya, buah-buahnya, merubah warnanya dari hijau menjadi kuning, merubah rasanya dari asam menjadi manis. Ini semua adalah kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Dan Allah Ta'ala jika menghendaki sesuatu, maka Allah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehebatannya, keagungannya, kebesarannya. Tapi hari ini karena orang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang berjalan di bumi Allah tapi tidak kenal siapa Allah, orang menghirup udara Allah tapi tidak kenal siapa Allah, orang makan ayamnya Allah tapi tidak kenal siapa Allah, orang menyate kambingnya Allah tapi tidak kenal siapa Allah. Maka Allah Ta'ala turunkan Anbiya alaihissalam 124.000 nabi dihantar Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi untuk memperkenalkan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini orang-orang lebih mengenal kekuasaan polisi daripada kekuasaan Allah, sehingga ketika dipanggil polisi langsung mampir, gemeteran datang mendekat kepada Pak Polisi. Kenapa? Kenal kepada kekuasaan polisi. Para mahasiswa itu kenal kekuasaan dosen, karyawan mengenal kekuasaan atasan bosnya. Tapi hari ini orang tidak kenal kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak bertemu, tidak datang, tidak mengenal siapa yang memanggil. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala hantarkan begitu banyak nabi dan rasul menyampaikan kepada manusia, ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah maka kalian akan berjaya. Seluruh nabi-nabi mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kadang-kadang manusia dipanggil ya ayyuhan nas. Dalam Al-Quran orang-orang yang berada di Makkah itu masih dipanggil ya ayyuhan nas. Kemudian ketika telah hijrah ke Madinah maka panggilannya menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya mengajak manusia untuk mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, orang-orang hari ini tidak mengenal, jangankan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama-nama Allah saja manusia ini tidak sanggup. Karena di tasawuf mengatakan nama Allah ini ada 3.000 nama. 1.000 nama hanya diketahui oleh para malaikat. 1.000 nama lagi menjadi pengetahuan para nabi alaihissalam. 300 nama berada di dalam kitab Taurat. 300 nama lagi berada dalam kitab Zabur. 300 nama lagi berada dalam kitab Injil, dan 99 nama ada di dalam kitab Al-Quran.
Satu nama rahasia Allah Subhanahu wa taala. 3.000 nama. Hari ini jangankan 3.000 nama, yang 99 nama saja kita tidak kenal. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Sekedar nama dan juga yang kenal. Tapi tidak cukup sampai di sini. Mengenal Allah ini harus juga mengenal sifat-sifatnya. Yang kita kenal dengan sifat 20. Allah wujud, tidak baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamu binas, wahdaniyah, qudrah, iradah. Sifat 20. Tapi ini juga tidak cukup. Orang ini harus kenal af'al Allah Subhanahu wa taala. Yang menerbitkan matahari timur ke barat, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah af'al Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang terbit dan terbenam, itu pun af'al Allah Subhanahu wa taala. Angin yang berhembus, af'al Allah Subhanahu wa taala. Air yang mengalir, af'al Allah Subhanahu wa taala. Daun-daun yang bergerak ini adalah af'al Allah Subhanahu wa taala. Detak jantung ini pun af'al Allah Subhanahu wa taala. Mata yang berkedip ini pun af'al Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bergerak dan tidak ada yang diam, melainkan af'al Allah Subhanahu wa taala. Geraknya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada yang jatuh, selembar daun yang jatuh di tengah hutan, melainkan dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Sami, Allah Basir, Allah Alim. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Ini yang harus diperbincangkan hadirnya mulia. Sifat Allah Subhanahu wa taala, af'al Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena akal kita lemah hadirnya mulia, maka kita tidak akan sanggup mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Wal awwalu bila bidayah, wal akhiru bila nihayah. Dialah yang awal tanpa permulaan, dan dia yang akhir tanpa kesudahan. Tidak sanggup otak kita memikirkan bagaimana ada sesuatu yang awal tapi tidak ada permulaan, atau bagaimana ada sesuatu yang akhir tapi tidak ada kesudahan. Ini yang membuktikan bahwa kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak sanggup. Akal kita ini begitu lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini yang namanya hati, untuk dapat memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, Allah taala menciptakan manusia dengan kudratnya dan dijadikan sebagai sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia untuk lebih baik daripada malaikat. Apabila manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya bisa jauh melebihi derajat para malaikat. Kenapa itu? Karena malaikat ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesempatan untuk maksiat, tidak diberikan hawa nafsu. Sedangkan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan hawa nafsu. Apabila dia berhasil menginjak hawa nafsunya, kemudian mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya akan jauh lebih mulia daripada malaikat.
Jadi katakan surga itu hanya dua langkah. Langkah pertama injak nafsu, langkah kedua sudah sampai dalam surga. Tapi kalau manusia ini hidup mengikuti hawa nafsunya, maka dia bisa jauh lebih rendah derajatnya daripada binatang sendiri. Lebih rendah derajatnya daripada hewan-hewan yang hidupnya memang untuk hawa nafsu, hanya memuaskan makan, minum, tidur, kerja, kawin, makan, minum, kerja, kawin. Allah Ta'ala berikan pilihan kepada manusia. Dalam hadis suci Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, ya ibadi anta turid wa ana urid wa la yakunu illa ma urid. Wahai hamba, kamu punya keinginan, aku juga punya keinginan. Yang akan terjadi itu adalah keinginan. Idza salamtani fi ma urid kafaituka fi ma turid. Kalau engkau mendahulukan apa yang aku inginkan, aku akan capaikan apa yang kamu inginkan. Illam tusallimni fi ma urid ta'idtuka fi ma turid wa la yakunu illa ma urid. Kalau engkau membelakangkan keinginan, maka aku akan letihkan kamu, aku akan capekkan kamu, sedangkan yang terjadi adalah keinginan itu. Hadirnya mulia, ulama-ulama terdahulu berusaha keras bagaimana agar dia berusaha sekuat mungkin untuk menahan hawa nafsu. Seorang syekh bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami, itu di siang hari dia berpuasa, di malam hari dia qiyam, bangun terus sholat, ngaji, zikir, doa, sampai badannya menjadi kurus kering. Orang-orang pun bertanya kepada dia, wahai Syekh, apa yang kamu inginkan sampai badan kamu kurus seperti itu? Maka Syekh Abu Yazid Al-Bustami dia katakan, kamu bertanya apa yang aku inginkan? Justru untuk menghilangkan keinginan aku inilah aku berpuasa di siang hari dan aku qiyam di malam hari. Aku tidak ingin menjalani hidup ini berdasarkan kemauan aku sendiri. Aku ingin menjalani hidup ini berdasarkan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya begitu hebat. Kita banyak mendengar kisah-kisah orang-orang dahulu yang telah berusaha keras menahan hawa nafsunya sehingga berubah kehidupan mereka. Termasuk para sahabat radhiyallahu anhum hadirnya mulia. Dulu sahabat radhiyallahu sebelum mereka kenal kepada Islam, hidup mereka penuh dengan keburukan. Mereka disebut jahil. Bahkan zamannya disebut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, saking buruknya kehidupan mereka. Tidak kenal hak-hak keluarga, tidak kenal hak-hak tetangga. Satu ekor kambing lewat depan rumahnya, itu bisa diakui, ini kambing saya. Unta lewat, tiba-tiba diakui, ini unta saya. Kadang bini orang lewat, diakui, bini saya. Inilah namanya jahiliyah. Tidak kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit, ciptakan bumi, ciptakan gunung. Pikiran itu terjadi dengan sendirinya, tidak gitu. Semua ini terjadi, ada yang menciptakannya. Bahkan seorang Arab Badui, orang kampung, ditanya, apakah engkau yakin ada Allah? Yakin? Bagaimana kamu yakin ada Allah? Apakah engkau pernah melihatnya? Tidak. Jadi bagaimana kamu dapat meyakini? Di padang pasir
kalau ada kotoran unta, maka pasti ada unta pernah lewat di sini. Kalau ada bekas-bekas jejak telapak kaki di situ, maka pasti ada yang pernah melewati. Itu jawaban orang-orang Baduy. Alam semesta ini adalah jejak-jejak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana matahari yang begitu besar, cahayanya itu kecepatannya 300 km per detik. Ini begitu cepat pergerakan cahaya itu untuk sampai ke satu tempat. Bagaimana cahaya bulan sampai ke bumi, bagaimana cahaya matahari sampai ke bumi. Matahari dengan bumi jaraknya kurang 1,5 juta kilometer. Diperlukan hanya 8 menit cahaya untuk cahaya itu sampai kepada bumi. Hadirin yang mulia, ini jejak-jejak kebesaran Allah Subhanahu wa taala dapat diyakini oleh orang Baduy. Tapi orang-orang jahil di masa jahiliyah tidak tahu siapa Allah Subhanahu. Mereka sampai disebut orang-orang jahiliyah. Jadi kalau ada orang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa disebut sama dengan sebutannya orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah. Orang jahil tidak kenal bahwa Allah ini Maha menatap, Maha melihat, Maha mengetahui, sehingga dia berbuat sesuka-sukanya. Jahil. Yang kedua, orang-orang itu dahulu kurang ajar, tidak punya adab, tidak punya sopan santun, biadab. Yang ketiga, orang-orang itu dahulu penuh dengan permusuhan, tidak ada kasih sayang. Yang keempat, orang-orang itu dahulu perang satu sama lain, saling bunuh satu sama lain, antar suku, antar kabilah, antar bangsa. Dan orang-orang itu dahulu miskin, sengsara. Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita bahwa di saat Nabi SAW bersama kami di boykot di Sihir Abi Thalib selama kurang 2,5 tahun atau 3 tahun, itu betapa sengsaranya kami, sehingga satu hari kami buang air kecil dalam keadaan berdiri. Syariat buang air kecil dulu itu belum diajarkan Nabi. Jadi orang-orang di padang pasir itu kencing berdiri. Kemudian terdengar oleh kami ada suara yang asing. Maka kami gali bekas kencing kami, ternyata kulit binatang, kulit hewan. Maka itu dibersihkan. Kemudian bagaimana caranya agar bisa menjadi makanan? Karena begitu susahnya kehidupan, lapar. Tapi hadirin yang mulia, ketika mereka mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala, mulai mendahulukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sekejap kehidupan mereka berubah. Yang jahil berubah menjadi alim, yang kurang ajar berubah menjadi beradab, yang musuhan berubah menjadi kasih sayang, yang perang berubah menjadi damai, yang miskin berubah menjadi kaya raya. Hadirin yang mulia, di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, persingkat ceritanya, datang kekayaan dari Rum dan Parsi sebanyak 3 miliar dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan lebih kurang 4 juta rupiah.
4 juta dikali 12, 4 juta dikali 3 miliar sama dengan 12.000 triliun. 12.000 triliun bukan uang yang sedikit, hadirnya mulia. Saya dengar utang NKRI ini hanya lebih kurang 7.000 atau 8.000 triliun. Kalau uang sahabat yang kita pinjam 8.000 triliun, masih sisa mereka 4.000 triliun. 12.000 triliun kekayaan sahabat di zaman Sayyidina Umar. Padahal dari zaman Nabi sampai Sayyidina Umar itu hanya lebih kurang 35 tahun. Tetapi datang kekayaan yang begitu hebat dari berbagai negara ke kota Madinah. Kenapa yang mulia? Mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang kekayaan kepada mereka 12.000 triliun. Kalau kita misalnya menghitung 12.000 triliun itu dibagi kepada 124.000 jumlah sahabat, maka setiap orang akan dapat jatah kekayaan 96,7 miliar. Bayi baru lahir ini sudah dapat buku tabungan 96,7 miliar. Engkaunya mau mati ini, engkau wariskan kekayaan 96,7 miliar. Sejahtera kehidupan sahabat sendiri. Itu bukan uang sedikit. Kalau ini bapak yang sering pegang uang banyak tahu. Kalau uang 100.000 ditumpuk 10 juta itu tebalnya 1 senti. Kalau 100 juta 10 senti. Kalau 1 miliar 1 meter. Ya. Jadi kalau 96,7 miliar sama dengan 96,7 meter. Itu Monas tingginya berapa meter? 115 meter. Hanya beda sedikit tingginya dengan Monas. Uang 100.000 ditumpuk hanya untuk jatah 1 orang penduduk kota Madinah. Sejahteranya kehidupan sahabat waktu itu. Padahal negeri mereka gersang hadirnya mulia. Yang sudah pernah haji, sudah pernah umroh itu melihat keadaan Makkah, Madinah. Sejauh mata memandang batu, pasir, panas terik di siang hari, dingin menusuk tulang di malam hari. Tapi datang kekayaan berlimpah-limpah kepada mereka. Sistem ekonomi yang mereka anut namanya sistem ekonomi langit, hadirnya mulia. Bagaimana disebut sistem ekonomi langit? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat 22, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku letakkan rezeki kamu dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Hari ini kita letih karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Hadirin yang mulia, para sahabat mereka faham benda itu ditaruh di atas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kendaraan untuk naik ke langit, tangga untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit, roket untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Sejahtera kehidupan sahabat hadirin yang mulia. 100% sahabat nih sholat berjamaah di masjid yang laki-lakinya. Hadirin yang mulia sahabat, pertanyaannya biasa-biasa saja. Bagaimana mau luar biasa? Orang tanahnya batu-batu. Perdagangannya biasa-biasa saja. Perkantorannya biasa-biasa saja. Yang luar biasa dalam kehidupan sahabat hadirin, apabila azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka yang nyangkul segera tinggalkan kebunnya, yang dagang segera tinggalkan tokonya,
yang ngantor segera tinggalkan mejanya. Berbondong-bondong mereka datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sejahtera kehidupan mereka. Hadirin yang mulia, kalau kita lihat negeri kita, sejauh mata memandang hijau royo-royo. Hadirin yang mulia, gunungnya besar, dalam gunung ada minyak, ada emas, ada intan, ada batu bara, lautnya luas, ikan besar-besar, di dalam laut sudah berkiara. Tapi hadirin yang mulia, aneh pada negeri ini katanya berhutan. Allah Akbar hadirin. Rupanya kata wali kota Bengkulu, karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Inilah penyebabnya. Hadirin yang mulia, satu negeri ini coba, yang sholat dibanding sholat, yang tidak sholat, kira-kira banyakkan mana? Jangan satu negeri terlalu besar, satu provinsi aja sholat dibanding tidak sholat. Ini kita bicara orang Islam aja. Kita tidak bicara kayak non Muslim. Yang sholat dibanding tidak sholat. Karena orang Islam nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi karena dosa-dosa yang dibuat di permukaan bumi ini membuat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka tarbiyah. Atau perkecil satu kabupaten yang sholat dibanding tidak sholat. Atau satu kecamatan, satu kelurahan, atau satu kompleks saja yang sholat dibanding tidak sholat. Aneh kadang-kadang orang ini kepingin punya pemimpin orang soleh, orang beriman, tapi masjid-masjid kadang-kadang banyakkan tiang daripada sholat berjamaah. Banyak masjid kami ketemu hadirnya mulia, lebih banyak tiangnya daripada orang sholat. Tapi kepingin punya pemimpin yang soleh, yang beriman, yang taat kepada Allah. Hadirin yang mulia, kita kalau ingin berubah, maka kita harus mengikuti orang-orang dahulu yang telah sukses, mengikuti sahabat yang telah jelas sukses. Allah ridho kepada mereka. Padahal di antara mereka ada yang miskin juga, seperti Bilal bin Rabah, Khabbab al-Arad, Abu Hurairah radhiyallahu miskin. Pada mulanya mereka miskin. Tapi hadirin mulia, coba baca sejarah. Ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berubah kehidupan mereka. Itu dalam sejarah disebutkan di saat wafatnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang menjadi gubernur di Madinah itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang lap ingusnya itu terbuat dari kain sutra halus. Muhammad mana yang punya lap ingus dari kain sutra? Hari ini lap ingus itu dari tisu, dari kain-kain kertas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu lap ingusnya dari kain sutra. Coba perhatikan bagaimana Bilal bin Rabah di akhir perjalanan hidupnya itu menjadi gubernur di Damaskus. Seorang hamba saya yang hitam miskin itu dinikahkan dengan ratu kecantikan Damaskus, Bilal bin Rabah. Salman al-Farisi jadi gubernur di Iran. Sahabat-sahabat bukan mencari dunia, tapi dunia datang kepada mereka. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi anta turid wa ana urid wa la yakunu illa ma urid. Idza salamtani ma urid kafaituka fi ma turid wa illam tusallimni fi ma urid ta'ituka fi ma turid wa la yakunu illa ma urid. Wahai hambaku, kamu punya keinginan, aku juga punya keinginan. Kalau engkau mendahulukan keinginanku, aku yang akan capaikan keinginanmu. Tapi kalau engkau membelakangkan keinginanku, maka ta'ituka fi ma turid, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Aku akan letihkan kamu, aku akan capekkan kamu. Kamu kerja siang dan malam, tetapi yang akan terjadi adalah keinginanku juga, bukan keinginan kamu.
kesalahan besar apabila mereka belum berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya jumpa ulama di India, dia katakan azan ini bukan untuk orang-orang yang strong imannya, bukan. Azan itu untuk orang-orang yang lemah iman. Karena orang yang strong imannya sebelum azan sudah berada di masjid. Sebagaimana orang-orang kantor itu yang strong yakinnya bahwa akhir bulan akan terima gaji, sebelum jam kerja sudah berada di kantor. Orang-orang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki, akan memberikan semua yang dia inginkan, maka dia akan dahulukan keinginan. Makanya inilah maksud kami datang untuk berbincang-bincang perkara ini, agar masuk keyakinan dalam hati kami bahwa Allah yang memberikan rezeki. Kadang-kadang orang mengatakan iya memang Allah memberikan rezeki, tapi bagaimana dengan kantor saya? Bagaimana dengan sawah saya? Bagaimana dengan toko saya? Tidak. Tidak ada hubungannya rezeki dengan kantor. Tidak ada hubungannya rezeki dengan sawah. Allah pasti memberikan rezeki kepada orang walaupun tidak punya kantor. Allah pasti memberi rezeki kepada seorang walaupun tidak punya ladang. Jadi hadirnya mulia, kita berbincang-bincang perkara ini agar masuk yakin dalam hati bahwa mencari rezekinya adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah akan mudahkan rezeki kita kalau kita dahulukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti daripada pembicaraan kita ini, agar kita kenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menjaga kita, tidak akan tertukar jatah rezekinya. Satu biji kurma yang tumbuh di Madinah, tertulis di kurma itu nama Pak Lanjar, maka kurma ini tidak akan terbang ke Eropa, tidak terbang ke Amerika, tidak terbang ke Australia, dia akan terbang ke Indonesia. Indonesia penduduknya 300 juta, tidak akan pergi ke Sumatera, tidak akan pergi ke Kalimantan, tidak akan pergi ke Sulawesi, pergi dia ke Serpong, pergi dia ke Puspitek, ke Brin. Anak istri ada di situ, tidak bisa dimakan di sini kecuali Pak Lanjar yang bisa makan jatah rezeki yang tertulis di kurma itu. Selesai dimakan itu baru naik langit, naik ke Baitul Ma'mur. Malaikat penjaga satu biji kurma ini tawaf di Baitul Ma'mur, selesai pekerjaannya. Tidak tertukar hadirnya. Kemarin kami ke Australia bawa rendang 2 kilo. Karena teman-teman di Australia pesan supaya bawain rendang. Kami bawa rendang 2 kilo. Kami tiba jam 12 malam di airport. Itu gara-gara rendang 2 kilo itu kami ditahan lama. Dia kasih tahu, imigrasi kasih tahu, kalau kamu bawa rendang masuk Australia, kamu akan denda 6.000 Australian dollar. 60 juta, dan kamu akan dideportasi dari sini, tidak boleh masuk lagi sampai hari kiamat ke Australia. Kita terpaksa, udah ambil aja 2 kilo. Kami jam 2 tiba di markas dakwah Australia. Di situ sudah menunggu rendang Australia yang lebih lezat, lebih enak, masakan orang Bangla. Jadi akhirnya mulia, rezeki Allah yang mengatur. Kalau bukan rezeki kita tidak akan sampai. Kalau rezeki kita tidak bisa terhadap. Kemudian kami bersama istri di sini namanya Pak Anjar, besok ada program jam 9 pagi sampai yang zuhur, kemudian disambung asar sampai jam maghrib. Bapak yang ada istri boleh bawa, namanya tanggung jawab agama ini laki-laki dan perempuan bersama. Kita harus mengajak istri kita juga untuk sama-sama belajar perkara iman, sama-sama belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, belajar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri seperti ini kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita sebagai suami menjadi orang yang hatinya lapang,